tersebut mengganti ideologi negaranya menjadi salah satu dari kedua kelompok ideologi tersebut, yaitu komunis dan kapitalis. Setelah tahun 1991, itu Uni Soviet membubarkan diri, maka pertarungan ideologis atau perang dingin itu tidak terjadi kembali, tetapi saat ini muncul lagi pertarungan ideologis antara Amerika dengan Republik Rakyat Cina yang dikedepankan adalah perang dagang dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam perang dagang antara Amerika dengan Cina itu juga membawa dampak terhadap ideologi suatu negara. Walaupun perang dagang antara Amerika dengan Cina itu belum sehebat, sekuat perang dingin antara Uni Soviet dengan Pakta Warsawanya dan Amerika dengan NATO-nya. Itu faktor eksternal yang pertama. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global, bahwa kita tahu bahwa pada era informasi yang saat ini yang terbuka, tidak ada batas-batas negara lagi. Kemudian budaya manusia dari hari ke hari itu semakin berkembang, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang berada di luar sana itu dijadikan tren oleh negara-negara lain. Mohon maaf Pak, lagi Pak, tapi teman saya ada yang mau di ACC lagi Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya. Kita tahu bahwa ada 5 negara yang dulunya mempunyai pengaruh budaya global yang sangat kuat. Itu Italia dengan makanannya, dengan olahraganya, dengan fashionnya, dan Spanyol dengan bahasa makanannya, Amerika dengan budaya hiburannya, dengan hiburannya dan reality show-nya, Inggris dengan bahasanya, kemudian yang Prancis dengan fashion, makanan, dan lain sebagainya. Sekarang muncul lagi Korea. Ini adalah budaya-budaya dari suatu negara yang memang sengaja diciptakan oleh negara itu dan di-endorse oleh negaranya untuk memberikan pengaruh kepada negara lain. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia. Kita tahu bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan dunia akan sandang, pangan, papan itu akan semakin meningkat. Dampaknya itu ada terjadinya eksploitasi sumber daya alam, kemudian pemanfaatan hutan-hutan tropis menjadi lahan-lahan pemukiman baru, menjadi lahan-lahan pertanian baru, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya adanya kebakaran, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, jika tidak bisa dicukupi oleh negaranya, maka akan berdampak terhadap ideologi negara tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita tahu bahwa ada satu negara yang dulunya negara tersebut sangat kaya, sekarang menjadi sangat miskin sekali, tergantung pada Australia. Sehingga negara tersebut
sekarang sangat tergantung pada kebijakan Australia. Ya, Vanuatu itu ya, yang penghasil bauksit terbesar di dunia dahulunya, menjadi negara terkaya di dunia dahulunya, sekarang menjadi negara miskin yang berada di atas Australia itu saat ini karena negaranya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka negara tersebut baik ideologi, ekonomi, politik itu sangat tergantung pada kebijakan Australia. Begitu juga kita, ketika bangsa Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduknya, akan sandang, pangan, papan, hiburan, dan lain sebagainya, maka lambat laun ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap ideologinya, terhadap negaranya, itu diibaratkan seperti bara dalam sekam, suatu saat akan meledak. Makanya salah satu program pemerintah untuk menekan meningkatnya kebutuhan yaitu dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Satu. Yang kedua, kebutuhan dunia itu jangan hanya dilihat dari jumlah penduduk, tetapi soal gaya hidup, soal selera. Kita tahu manusia itu setiap masanya itu kan pasti ada seleranya sendiri, pasti ada gayanya sendiri. Dulu, kemarin, sekarang itu pasti berbeda. Nah, gaya itu akan mempengaruhi kebutuhan dunia, sehingga eksploitasi terhadap sumber daya alam itu akan semakin masif. Dampaknya seperti negara yang di atas Australia itu faktor eksternal. Kemudian faktor internal, tantangan Pancasila sebagai ideologi, itu yang pertama pergantian rezim. Suatu rezim yang berganti itu sebenarnya suatu hal yang biasa dalam pemerintahan dalam negara demokrasi, karena memang setiap 5 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, atau 8 tahun sekali, pemerintahan itu berganti. Tetapi yang jadi persoalan, pemerintahan berganti atau rezim berganti, itu akan membawa dampak kebijakan masing-masing. Era Soekarno seperti itu, era Orde Baru seperti itu, era reformasi seperti saat ini. Nah, kebijakan politik yang berorientasi pada kelompoknya atau kepentingan kelompoknya akan membawa ketidakpuasan kepada kalangan masyarakat. Dampaknya akan timbul friksi-friksi ketidakpuasan sehingga bisa menimbulkan radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Jika pemerintah yang memimpin, yang berkuasa, itu hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Kemudian yang faktor internal yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor internal tantangan Pancasila sebagai ideologi karena para pelaksana negara, dalam hal ini pemimpin negara yang diberikan amanat rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, itu tidak menjalankan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Banyaknya korupsi, kemudian banyaknya tindakan-tindakan penguasa yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada rezim tersebut. Misalnya pada Orde Reformasi saat ini,
melihat Orde Baru itu selalu jelek karena korupsinya merajalela. Sehingga puncaknya pada tahun 98 itu Orde Baru dijatuhkan karena rasa ketidakpuasan, rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Itu tantangan faktor eksternal dan faktor internal Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian dinamika Pancasila sebagai ideologi negara itu bisa dibedakan pada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, era Soekarno, era Soeharto, dan era saat ini. Pada era Soekarno itu kita tahu bahwa ada dinamika Pancasila yang sangat dinamis sekali. Ada pasang surut Pancasila sebagai ideologi negara. Padahal kita tahu pada era tersebutlah, pada era Soekarno lah Pancasila itu digali, dirumuskan dan disahkan. Tetapi pada era beliau juga banyak penyelewengan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya adalah mencampurkan ideologi komunis menjadi satu dengan paham nasionalis dan agamis. Padahal kita tahu komunis ketika disatukan dengan agama itu selalu bertentangan. Karena komunis itu tidak percaya akan adanya Tuhan, sedangkan paham agamis itu meyakini akan adanya ketuhanan. Artinya untuk golongan agamis itu yakin Tuhan itu ada. Nah, pada era Soekarno, walaupun kita tahu beliau juga tidak pernah menyebutkan berganti ideologi, gitu kan, tetapi beliau sendiri selalu mempropagandakan paham nasionalis, agamis, dan komunis. Sebenarnya kita tahu, kita juga maklum bahwa suatu negara yang mau berdiri itu pasti ingin merangkul semua elemen-elemen masyarakatnya agar mereka bersatu padu untuk membangun negara yang baru berdiri. Mungkin itu pemikiran-pemikiran Soekarno. Bagaimana merangkul mereka, menyatukan mereka, tetapi bahwa menyatukan paham agamis, nasionalis, dan komunis itu ternyata tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang era Pak Harto, era Orde Baru, slogan Orde Baru itu menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Tetapi pada era berjalannya waktu, pada era Soeharto, ada yang namanya pembentukan BP7 yang menghasilkan P4. Dan P4 pada era Orde Baru, era Pak Harto, itu dijadikan doktrin kepada masyarakat seolah-olah kebijakan yang dilaksanakan pada era tersebut itu selalu benar. Jadi pada era Pak Harto, masyarakat baik yang sekolah, mahasiswa, ataupun kepala rumah tangga, petani, buruh, dan lain sebagainya, ibu rumah tangga, wajib mengikuti penataran P4. Karena ini dijadikan sebagai doktrin. Menurut era masa setelah Pak Harto. Tetapi pada masa Pak Harto, karena saya mengalami penataran P4 itu di SMP, SMA, dan perguruan tinggi, nilai-nilai Pancasila itu dijabarkan dalam butir-butir pedoman pengamalan penghayatan Pancasila.
Jadi kita tahu sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini penjabarannya bagaimana. Tapi ternyata menurut era setelah Pak Harto itu dinyatakan sebagai alat era Pak Harto untuk menghalalkan segala cara bagaimana melanggengkan kekuasaan. Kemudian setelah era Pak Harto, era reformasi, 98 sampai sini, banyak anggapan bahwa semua yang dilakukan pada masa Orde Baru, pada masa era Soeharto itu dianggap sebagian besar jelek. Dampaknya, mereka mulai meninggalkan Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara. Yang terjadi adalah banyaknya korupsi. Yang terjadi banyaknya penguasa yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Banyak pemimpin yang melakukan tindakan asusila, sehingga masyarakat mengalami keengganan untuk mempercayai para penyelenggara negara. Sehingga pada saat itu para kaum akademisi berkumpul di Universitas Gadjah Mada bagaimana mengembalikan Pancasila agar nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan tidak hanya oleh masyarakat tetapi oleh para penyelenggara negara. Salah satunya adalah mengembalikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ini dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian esensi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas. Kita tahu bahwa nilai-nilai dasar Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebagai sumber tertib hukum. Karena nilai-nilai Pancasila itu kan digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu memang real sudah dijalankan oleh masyarakat Indonesia baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian nilai-nilai Pancasila secara nyata itu harus dijadikan dasar oleh penguasa untuk dijalankan sehingga cita-cita dan tujuan negara tercapai. Itu dimensi realitas. Kemudian dimensi idealitas. Nilai-nilai yang tertulis dalam Pancasila, yang ada 5 sila itu merupakan tujuan ideal atau cita-cita negara yang sangat ideal sekali untuk diimplementasikan. Bagaimana ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana menanamkan kepada masyarakatnya menjadi masyarakat yang religius, masyarakat yang memandang manusia selayaknya manusia atau memanusiakan manusia, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, persatuan. Jika ada persoalan selalu mengedepankan musyawarah mufakat, bukan mengedepankan jumlah terbanyak mayoritas minoritas, tapi selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat itu bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tetapi kualitas
yang dibicarakan. Kemudian dimensi fleksibilitas, bahwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai dasar yang universal. Karena bersifat umum, maka secara eksplisit dasar Pancasila itu bersifat terbuka terhadap ideologi lain, terhadap budaya lain, terhadap paham-paham lain, tetapi Pancasila dengan keterbukaan itu bukan selalu berubah, tetapi selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilainya sama, tetapi secara eksplisit dan implisit, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu harus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sekarang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijadikan pedoman bagi warga negara Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita berideologikan Pancasila, maka seharusnya warga negara Indonesia itu harus menjadikan pedoman, tuntunan, pandangan hidup dalam kegiatan keseharian mereka. Bagi penguasa, Pancasila dijadikan penuntun pedoman dalam mengelola negara. Bagi mahasiswa, bagaimana ideologi Pancasila dijadikan penuntun dalam menuntut ilmu, mana yang sesuai ilmu yang sesuai dengan Pancasila yang mana, yang tidak sesuai dengan Pancasila yang mana. Jadi dipisah-pisahkan. Yang sesuai dengan Pancasila kita pelajari, yang tidak sesuai dengan Pancasila kita abaikan. Kalau hanya sebagai pengetahuan, silakan, tetapi tidak boleh diimplementasikan. Misalnya, jika nanti anak kalian, saudara kalian, ada yang menjadi dokter spesialis kandungan misalnya, kemudian dia ahli dalam bayi tabung, jangan menggunakan sistem cloning dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai dengan pedoman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebatas pengetahuan silakan, pengimplementasiannya jangan. Kemudian yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu dijadikan filter terhadap nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia sebagai dasar penolakan terhadap budaya-budaya, paham-paham, atau norma-norma yang tidak sesuai dengan budayaan bangsa, nilai-nilai luhur bangsa. Jadi paham ateisme dan tidak ada percayanya dengan Tuhan itu seharusnya itu tidak berkembang di Indonesia. Karena kita tahu bahwa dalam satu ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29, bahwa negara kita adalah negara yang beragama. Artinya orang Indonesia itu secara tidak langsung dinyatakan memiliki atau menganut salah satu agama atau kepercayaan, atau minimal percaya akan adanya Tuhan. Kemudian budaya-budaya baru yang tidak sesuai, ya. Misalnya pakaian-pakaian yang terlalu kurang kain, ya,
itu sebenarnya tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kemudian ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa, misalnya komunis dan lain sebagainya, maka nilai-nilai Pancasila itu menolak. Misalnya komunis itu karena tidak percaya akan adanya Tuhan, maka sila satu berperang. Tidak sesuai dengan bangsa Indonesia karena dia tidak percaya akan adanya Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian agama, moral, dan etika sebagai tuntunan dalam bertugas. Kita tahu bahwa agama adalah sumber dari pembentukan moral dan etika kita sebagai manusia makhluk sosial. Karena dalam agama apapun pasti ada baik dan ada sesuatu yang dilarang, ada sesuatu yang diwajibkan, ada perintah dan ada larangan. Agama apapun. Karena agama merupakan sumber dari moral, etika kita sebagai manusia, maka sangat dianjurkan orang-orang masyarakat yang menganut agama, salah satu agama di Indonesia dan kepercayaan, wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Karena dalam perintah dan larangan yang dibuat oleh agama tersebut, dalam hal ini kepercayaan mereka, mau agama apapun, itu mengandung kebaikan-kebaikan yang sudah teruji. Sehingga ketika masyarakat kita meyakini akan perintah dan larangannya, saya yakin moral dan etika manusia itu akan menjadi lebih baik dan banyak dan tidak perlu lagi muncul peraturan-peraturan baru. Misalnya, dalam agama itu ada perintah untuk menjalankan ibadah ritual agamanya. Itu sudah secara implisit dan eksplisit itu mengatur, menekankan tentang kedisiplinan para pengikutnya. Misalnya yang Islam, sholat 5 sehari semalam 5 kali, wajibnya. Wajibnya 5 kali. Yang Kristen, Katolik, tiap hari Minggu menjalankan ibadah ke gereja. Itu kan sudah diatur waktunya, artinya agar pengikutnya itu disiplin. Hindu tiap pagi, misalnya, karena saya nggak ngerti kalau Hindu bagaimana. Itu kan sudah diatur waktunya. Jadi tidak ada ungkapan dari pemeluknya, saya tidak mengetahui ibadah agama saya. Kalau mereka tidak mengetahui ibadah agamanya, maka kemungkinan mereka agama hanya sekedar tertulis dalam KTP. Karena orang yang beragama itu wajib untuk menjalankan ibadah agamanya. Karena orang yang beragama akan memiliki moral yang baik dan etika yang baik. Kita tahu bahwa moral itu sumbernya adalah agama. Salah satunya. Moral itu kan ajaran baik dan buruk. Ajaran baik dan buruk itu kan sumbernya dari agama, kitab suci masing-masing agama. Ketika orang menganut agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan ritual agamanya dengan
Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga implementasinya dalam masyarakat, dia dikatakan memiliki moral yang baik, moral yang tidak baik. Moral ini kan kaitannya dengan individu. Misalnya kalau kalian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma di lingkungan rumah kalian, itu secara moral kalian dikatakan kurang baik. Kemudian etika. Etika itu tindakan apa yang baik dan buruk sebagai refleksi dari moral. Perbedaannya moral dan etika. Etika itu kelompok. Kalau moral individu, moral personal, etika kelompok. Etika bisa dinyatakan dalam bentuk tertulis, moral enggak. Sehingga dikatakan etika itu adalah refleksi dari moral. Artinya apa yang kalian lakukan itu cerminan moral kalian. Tindakan apa yang baik, tindakan apa yang kalian lakukan, baik itu tindakan-tindakan yang menurut kalian baik, tetapi jika lingkungan sekitar kalian mengatakan tidak baik, yaitu cerminan moral kalian. Artinya kalian tidak bisa memahami norma yang berada di lingkungan sekitar kalian. Dampaknya secara pribadi kalian dikatakan tidak bermoral. Tetapi kalau itu dilakukan secara kelompok, maka etika kelompok itu yang kurang baik. Dan yang terakhir, bagaimanapun juga agama adalah benteng terakhir dari rusaknya moral bangsa. Jika masyarakat memeluk agamanya dan menjalankan ibadah agamanya dengan sungguh-sungguh, meyakini kebenaran agamanya dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan ibadah agamanya dengan sungguh-sungguh, saya yakin moral etika bangsa bisa terselamatkan. Jika pemeluk agama itu sudah menggunakan agama sebagai alat untuk memuaskan pribadinya, maka tinggal tunggu saja kehancuran dari moral etika suatu bangsa. Dampaknya, maka negara itu akan mengalami kekisruhan, akan mengalami benturan-benturan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Oke, ini pertemuan terakhir. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan bersama. Untuk waktu diskusi dimulai dari sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan, kameranya dinyalakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bentar, namanya siapa? Nama saya Rizky Adi Junara ya, Pak. Rizky Adi Junara. Ya. Zaman sekarang, ya Pak. Zaman sekarang banyak budaya daerah yang mulai hilang ya Pak. Misalkan di daerah saya itu ada sedekah laut, ada sedekah bumi itu sudah mulai hilang. Faktornya itu ada beberapa macam, misal bertentangan dengan agama, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terus kurang menarik minat para generasi muda karena dianggap terlalu kuno. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara mempertahankan budaya-budaya daerah ini oleh para generasi muda agar tidak punah, Pak? Misalnya budaya apa yang bertentangan dengan agama? Saya Pak, ini Pak. Ya. Gak apa ya Pak ya? Saya kasih contoh. Apa lah. Misalkan ini Pak, di daerah saya namanya sedekah laut. Sedekah laut, Pak. Sedekah laut. Iya Pak. Ya. Dia itu gini, membuang beberapa makanan ya, misalkan mirip sesajen lah ke laut gitu Pak. Itu dianggap
oleh agama di sini itu kan bertentangan gitu Pak. Oh ya. Itu misalkan contohnya begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Atas pertanyaan Rizky Ade Junara. Baik Pak. Oke, ada yang mau memberikan komentar? Tentang pertanyaan Rizky Adi Junara, ada komentar atau pasrah? Nggak ada? Izin berkomentar Pak. Ya, silakan Jaki. Ya. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kebudayaan itu, kalau misalnya kita berkaca dari sila pertama ya, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dan tidak lebih dominan ke satu agama, itu sebenarnya tidak bertentangan kan. Siapa tahu itu merupakan tidak dipungkiri bahwa negara kita itu dulunya sistemnya kerajaan ya Pak. Jadi kebanyakan budaya itu warisi dari agama Hindu. Nah, jadi menurut saya tuh kalau dilihat dari sisi budaya agama Hindu, mohon koreksinya kalau saya salah, itu tidak bertentangan. Namun kan menjadi masalah mungkin penduduk di sekitar Rizky Ade itu kebanyakan orang Muslim, jadinya menganggap hal itu salah. Nah itu tadi juga udah dijelaskan di slide dinamika Pancasila, yang kita kan di era reformasi ya. Di era reformasi sendiri itu tadi dikatakan bahwa enggaknya penyelenggara mewacanakan tentang Pancasila yang berujung hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Nah, jadi semakin ke sini tuh bisa dilihat bahwa rasa toleransi antar umat beragama itu jadi hilang. Jadi berujung ke penolakan atas budaya tersebut. Nah, di sisi lain, selain kita melihat dari Pancasila, kita juga melihat pemuda di sekitar itu yang mereka adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, misal kebudayaan global, jadi lebih fokus pada keterbukaan informasi, lebih suka gadget, lebih lihat-lihat budaya kebarat-baratan, jadi hilang rasa kebudayaannya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan dari Caki. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tahu bahwa kebudayaan di masyarakat kita itu kan memang saat ini campuran ya, ada yang dari Hindu bercampur dengan Islam dan lain sebagainya. Sebenarnya sedekah laut, larung dan sebagainya itu seharusnya ada komunikasi antara alim ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Sedekah laut ada banyak di wilayah. Ya. Sedekah laut itu sekarang tetap dilakukan tanpa menyalahi aturan atau ajaran-ajaran salah satu agama. Tetap dilakukan. Tetapi sedekah lautnya itu sudah dimodifikasi. Artinya masyarakat itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan makanan, bukan kekayaan yang mereka buang ke laut, tetapi dibuat semacam pengganti lah, yang menyerupai. Banyak itu dilakukan di negara, di wilayah-wilayah lain. Jadi kayak semacam ada tumpeng, ya misalnya tumpeng yang terbuat dari nasi dan lauk-pauknya. Itu sekarang itu dibuatnya bukan dari nasi, tetapi
hanya sekedar simbol saja. Dibuatkan bentuk yang menyerupai nasi, yang menyerupai hasil sawah, hasil panen dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan di beberapa wilayah dengan ketemunya, dengan komunikasi yang erat antara alim ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Saya ambil contoh, ya. Kebetulan saya orang Ponorogo, setiap satu suro itu terjadi larung di danau yang ngebel, ya. Itu dulu yang dilarung itu kepala kerbau dan sebagainya lah. Ya. Dan itu dihujat habis-habisan oleh alim ulama dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekarang, larungan tetap dilakukan, tetapi diganti bukan menggunakan kepala kerbau dan sebagainya, diganti dengan replika, diganti dengan doa. Kegiatannya ada, tetap ada larungan, tapi yang dilarung itu hanya replikanya saja. Itu untuk menghindari tentangan-tentangan dengan ajaran-ajaran agama. Jadi harus ada komunikasi bagaimana mengatasi budaya, kebiasaan masyarakat agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang berkaitan dengan sedekah laut dan sebagainya. Bisa lah menggunakan replika. Itu sudah banyak dijalankan kok di wilayah lain. Yang penting ada komunikasi, ulama, pemerintah, tokoh masyarakat. Itu kuncinya. Kemudian bagaimana cara melestarikan kebudayaan-budaya daerah yang mulai hilang? Menurut penelitian UNESCO, kalau nggak salah, Indonesia itu setiap bulan itu mengalami kepunahan bahasa daerah. Kenapa? Karena generasi penerus bangsa tidak menyukai yang namanya bahasa daerahnya. Mereka lebih gila terhadap bahasa Inggris. Mereka selalu berkomunikasi dengan teman sekampungnya aja menggunakan bahasa Indonesia. Betul, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa nasional. Tetapi ingat bahwa salah satu sumber kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Kalau bahasa daerah nggak ada, sumber kosakatanya dari mana? Masa semuanya diambilkan dari asing? Kemudian, jika budaya-budaya daerah itu tidak disukai oleh generasi muda, maka kewajiban kita untuk memodernisasi budaya-budaya tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan eranya. Misalnya, wayang kulit itu kalau yang nonton anak-anak muda sekarang yang di Jawa itu, males. Kalau dalangnya itu masih kolot lah katanya gitu kan. Makanya ada modifikasi, dicampur di tengah-tengah itu. Ada campuran. Misalnya ada lawakan yang dihadirkan oleh lawak-lawak nasional gitu kan. Kayak Sujiwo Tejo itu dalangnya gitu kan. Itu kan modernisasi kebudayaan tanpa meninggalkan inti pokok dari budaya tersebut. Kemudian yang kemungkinan bisa hilang lagi, ya, tetapi sekarang ternyata pemerintah sudah membudayakan, itu adalah batik. Batik itu kebetulan sekarang sudah diakui UNESCO sebagai budaya bangsa Indonesia, ya. Dan di pemerintahan itu setiap hari apa sudah diwajibkan menggunakan batik. Kalau dulu image-nya batik itu selalu ke kondangan dan kondangan. Artinya untuk melestarikan budaya daerah itu kan nanti akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Artinya kalau budaya daerahnya nggak ada, ya budaya nasionalnya nggak ada. Maka itu harus ada peran pemerintah, peran masyarakat,
peran generasi muda. Pemerintah perannya dari mana? Pemerintah misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya, festival lah. Masyarakat, bagaimana masyarakat itu harus selalu melestarikan budaya daerahnya. Generasi muda harus mencintai, harus memperbarui agar budaya itu sesuai dengan tuntutan zaman. Ya kalau bahasa ya nggak bisa. Tapi kan bahasa kan selalu berkembang juga. Kalau di daerah itu nggak ada, bisa diserap dari bahasa lain. Nah, itu kan akan jadikan kosakata daerah juga. Nah, kalau ini dilakukan, maka budaya-budaya daerah, bahasa-bahasa daerah itu tidak akan punah. Atau jangan-jangan nanti budaya kita diakui oleh negara lain. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak peduli, pemerintahnya acuh, ya sudah ketika diakui oleh negara lain, baru kita ribut. Padahal yang salah itu kita juga. Masyarakat tidak peduli, generasi mudanya tidak mau melestarikan, pemerintahnya tidak melakukan pencatatan, tidak melakukan inventarisasi. Artinya jangan disalahkan orang lain juga kalau misalnya negara lain mengklaim ini budaya saya gitu. Karena Indonesia sendiri misalnya nggak pernah memperhatikan budaya-budaya seperti itu. Kayak kasus tempe gitu kan. Tempe itu kan budaya bangsa kan. Patennya siapa yang megang? Ini kan kesalahan. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu selalu ribut. Tempe ini harusnya saya yang pegang paten, harusnya saya yang paten. Gitu kan. Ya akhirnya beginilah kejadiannya. Padahal paten itu salah satunya adalah untuk melindungi budaya bangsa. Nah inilah dampak ketidakpedulian masyarakat, generasi penerus bangsa, pemerintah. Ya. Nanti suatu saat anak cucu kalian itu tidak bisa berbahasa daerah kalian, tidak mengenal bahasa Jawa halus, bahasa Batak, Hurasbah itu sudah hilang, ya kan? Kenapa? Karena memang masyarakat generasi muda sekarang tidak bangga dengan daerahnya, tidak bangga dengan kebudayaannya. Jangan sampai nanti tari serimpi, tari lilin, tari jaipong itu berpindah nanti ke Malaysia sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Jadi peran pemerintah, masyarakat, generasi muda dalam melestarikan. Pemerintah melakukan festival, pencatatan, inventarisasi, masyarakat selalu melindungi, melestarikan, generasi muda memodernisasi budaya tersebut. Modernisasi bagaimana caranya? Bisa lewat iringan musiknya, bisa penambahan instrumennya, bisa penambahan gerakan-gerakannya. Kan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Hingga contohnya kayak sedekah laut tadi akan diterima oleh agama lain, oleh agama Islam, seandainya komunikasi antara alim ulama, pemerintah, tokoh masyarakat berjalan. Udah diganti saja replika. Kayak di Ponorogo itu diganti replika, diganti dengan doa. Itu ya, jawaban dari Rizky Hadi Junara. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan dinyalakan kameranya Andi Ahmad Ahyar. Mohon maaf, Pak, kalau nyala kamera kurang bagus jaringannya. Oh ya, oke dah. Ya. Iya, Pak. Izin bertanya ya, Pak. Ya. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa ketika agama itu sebagai pondasi ya, benteng terakhir katanya. Nah, ketika agama tiap masyarakat itu bagus, saya pikir tingkat kejahatan ataupun korupsi dan sebagainya itu bisa berkurang jauh ya. Ya gitu Pak. Tapi di satu sisi ketika kita
lihat ya isu radikalisme dan ketika kita meningkatkan kualitas agama itu selalu dikaitkan Pak. Bahkan mungkin kemarin, mohon maaf, yang Menteri Agama mengatakan anak-anak yang good looking. Nah di sini dia merujuk kepada agama Islam ya, yang paham bahasa Arab, hafiz Quran dan sebagainya, itu bisa dikatakan calon bibit radikal gitu ya Pak. Mungkin yang pertanyaan saya, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas agama kita masing-masing ya, tanpa adanya embel-embel radikalisme yang bisa dikaitkan, disangkut pautkan kepada individu kita sendiri Pak. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Andi Ahmad Ahyar. Ada yang mau menanggapi pertanyaan Andi Ahmad Ahyar? Ada menanggapi? Hari ini tanggal 11, tanggal 5. Amelia Effendi. Ya, Iya, silakan, Neng. Silakan tanggapi, Neng. kalau menurut saya, izin nggak on cam ya Pak? Ya. Kalau menurut saya dari pertanyaan Andi tadi, selain kita ningkatin ibadah kita, supaya kita nggak disebut radikal, itu kita juga meningkatkan nasionalisme kita Pak. Jadi nggak cuma ningkatin agamanya terus, tapi kita juga harus meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Kayak contohnya, kita nggak yang mengatakan kalau agama kita itu lebih baik dari yang lain. Kita harus toleransi kepada antar agama lain juga. Terus kita juga nggak apa sih itu Pak, yang kalau negara khilafah ya, yang nggak menyuarakan kayak gitu-gitu. Pokoknya ya sewajarnya aja. Karena kalau menurut saya meningkatkan keagamaan itu kan buat diri kita ya. Jadi kalau kita udah punya ideologi Pancasila, kita nggak perlu ngasih kayak menghasut-hasut orang-orang buat ikut juga dalam agama kita. Jadi nggak dipandang radikal kayak gitu sih Pak. Pokoknya sewajarnya. Udah. Iya. Mohon koreksinya Pak. Ya. Ada yang menambahkan? Nomor absen 16, Iriya Pradiptarani. Iya, Pak. Ya, silahkan dinyalakan kameranya, Neng. Maaf, sinyalnya lagi buruk, Pak. Oh ya, silakan. Jadi pertanyaannya tadi, gimana kita kalau misal kita memodifikasi budaya itu, jadi dimodernisasi itu, apakah tetap ada radikalnya gitu Pak? Bagaimana? Ya, terus? Nah, jadi kalau dimodernisasi, mungkin disesuaikan sama sila-sila lainnya Pak. Jadi tidak melekat pada satu agama, tapi jadi lebih general gitu. Udah?
Iya Pak, di jawaban saya seperti itu. Jadi digeneralisasikan. Ya. Ada yang menanggapi lain? Izin menanggapi Pak. Ya, silahkan Saudari Kevin Ayu. Menurut saya, cara meningkatkan kualitas agama kita tanpa ada yang diambil radikal yang bisa ikutnya kita itu adalah memperdalam ajaran agama itu sendiri kita. Karena kan pada dasarnya semua agama itu mengajarkan ajaran yang baik ya Pak. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk bermusuhan, untuk melakukan tindak kekerasan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita memahami agama tapi tersangkut isu radikalisme, ada kemungkinan besar kita belum memahami agama itu secara keseluruhan. Atau kalau misalkan di Islam itu istilahnya secara kafah. Mungkin ada sudut-sudut tertentu atau bagian-bagian tertentu yang belum diperdalam atau dipahami oleh seseorang itu. Sehingga harusnya gimana? Ialah memahami agama itu secara keseluruhan. Karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan pada keburukan. Seperti itu Pak, mohon koreksinya. Ya, terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan Andi Ahmad Ahyar ya, bagaimana meningkatkan kualitas agama sehingga kita tidak dicap radikalisme dan lain sebagainya. Agama adalah benteng terakhir dari terbentuknya moral suatu bangsa. Negara yang masyarakatnya menjalankan ibadah agamanya dengan baik dan benar menurut tuntunan kitab sucinya, saya meyakini tingkat kriminal, kemudian tingkat korupsi itu akan mengalami penurunan. Walaupun kita tahu di Indonesia orang-orang yang korupsi kalau ngomong agamanya pintar. Artinya mereka mengetahui isi dari agama yang mereka anut, tetapi tidak mampu untuk mengimplementasikan. Kita itu kan krisis terhadap implementasi. Kalau berbicara bisa, tetapi untuk mengimplementasikan nilai-nilai agamanya, itu yang rendah. Nilai-nilai Pancasilanya itu yang rendah. Sehingga karena bangsa Indonesia itu terkenalnya kalau ngomongnya yang pintar, itu lihat aja kayak komentator sepak bola itu, dia lebih pinteran dari Ronaldo sama Lionel Messi kan, itu komentator. Nah, bangsa Indonesia saat ini kebanyakan itu diisi oleh kayak orang-orang yang seperti itu. Jadi mengucapkan sesuatu dia sendiri tidak paham apa yang dia ucapkan. Sehingga kayak bunyi-bunyian yang tidak jelas. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas agamanya, agama kita ketika biar kita tidak dicap radikal, maka salah satu caranya adalah seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian adalah menjalankan ibadah agamanya. Yang pertama dulu itu adalah memahami agama yang kalian anut, memahami isinya sesuai dengan kitab sucinya masing-masing, sesuai dengan tuntunan tokoh-tokoh agama yang sudah dikenal integritas dan moralitasnya, kemudian diimplementasikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan agama, kitab suci yang menurut kalian yakini kebenaran. Jika itu sudah dilakukan, maka kualitas keagamaan seseorang itu pasti secara tidak langsung akan muncul. Kenapa? Mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar menurut tuntunan agama. Karena semua agama itu pada dasarnya berisi tentang kebaikan-kebaikan, berisi dengan tuntunan-tuntunan dan larangan-larangan.
Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan tentang keburukan. Semuanya tentang kebaikan. Nah, yang salah itu adalah orang yang mengimplementasikan. Makanya ketika orang yang sudah memiliki pemahaman agama dan mampu mengimplementasikan secara kafah, maka dia akan mencintai tanah airnya melebihi cinta mereka dari keluarga dia. Dia lebih mementingkan negaranya daripada kepentingan individunya. Tetapi kalau hanya kepentingan sesaat, hanya untuk popularitas, ya itu susah. Kan kita tahu kualitas pejabat kita. Ya kan? Seperti masih kayak kita lah gitu ya. Ngomong tetapi nggak membaca, tidak mempunyai dasar. Ketika berbicara itu kan ada dasarnya, ada faktanya, ada sumbernya, ya kan. Nah, setelah ada data, sumber, fakta, ada aturan, baru menyampaikan. Kalau nggak ada sumber, data, dan fakta, ya jangan ngomong, kan begitu. Daripada nanti membingungkan. Pejabat publik itu omongannya bisa membingungkan masyarakat. Bisa membuat masyarakat itu terpecah. Jadi, kalian sebagai generasi muda harus mampu memilih pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan. Sehingga kalau seandainya orang habis Al-Quran dikatakan bibit-bibit radikalisme, kita harus melihat dari dua sisi. Maksudnya sih radikal yang mana? Kalau radikal dalam menjalankan agamanya, saya setuju. Karena orang yang beragama itu harus radikal. Maksudnya apa? Ya dia harus tepat waktu lah menjalankan ibadah agamanya. Harus meyakini agamanya. Ketika waktunya sholat, ketika waktunya ibadah. Kan begitu. Kan radikal. Walaupun sedang makan, waktunya sholat. Waktunya ke gereja. Itu radikal. Tetapi kalau menurut yang mengatakan itu radikalnya negatif bisa menimbulkan terorisme, ya artinya yang menyampaikan ini perlu dikoreksi juga. Dasarnya apa? Dasarnya menyampaikan itu apa? Karena setahu saya orang yang hafidz Al-Quran ketika melakukan kesalahan sedikit itu hilang hafalannya. Hilang berapa juz dan sebagainya. Teman saya kan banyak yang hafidz. Melihat lawan jenis yang cantik, yang cakep, itu hilang. Apalagi melakukan kegiatan radikalisme, terorisme. Hilang, makanya nggak dikatakan hafidz. Orang yang good looking, dikatakan terorisme. Dikatakan radikal. Ya mungkin dalam perawatan dia kali radikalnya. Gitu kan. Dalam perawatan tubuhnya, ya kan, menggunakan ibaratnya perawatan nomor 1 gitu kan bisa kan radikal. Tetapi kalau radikalnya negatif, sekali lagi seorang pemimpin negara itu tidak boleh mengucapkan suatu kalimat yang bisa meresahkan masyarakat, bisa menimbulkan ambigu. Jadi intinya untuk meningkatkan kualitas agama agar tidak dicap radikal, satu, jalankan ibadah agama yang kalian yakini secara sungguh-sungguh, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan kitab suci kalian. Kemudian yang kedua, jangan bersikap eksklusif. Ya. Artinya tetap membaur, tetap bersosialisasi. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa agama yang kalian anut itu adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Bukan nilai-nilai radikalisme, bukan nilai-nilai terorisme.
kalau berbicara terorisme, kalau di Indonesia selalu dikatakan Islam selalu teroris gitu kan. Kalau di ya karena Indonesia kan mayoritasnya Islam. Kalau kita berbicara di Filipina, di Amerika gitu kan beda lagi nanti. Jadi itu ya, untuk meningkatkan kualitas agama kita agar tidak dianggap radikal. Dulu ada apa itu, pakai celana cingkrang dikatakan radikal. Kemudian yang menggunakan cadar radikal. Padahal ketika orang yakin terhadap tuntunan agama, ya kan, sedikit saya banyak belajar gitu kan mengenai agama, ada beberapa mazhab yang mewajibkan perempuan yang berhijab itu menggunakan cadar. Bagi mereka yang yakin silahkan, itu kan sesuai dengan sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kalau itu dilarang, maka sila satu ketuhanan yang Maha Esa ya jangan diadakan, kan begitu. Itu kan ada payung hukumnya. Sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Sama pasal 29. Yang nggak boleh itu adalah mengajarkan agama kepada orang yang beragama, menganggap agama orang lain lebih jelek. Nah, itu nggak boleh. Bersikap anti toleransi. Nah, itu yang nggak boleh. Ya kalau Hafiz, good looking, celana cingkrang, apa salahnya? Gitu. Nggak salah kok. Dan orang good looking, orang Hafiz, celana cingkrang itu nggak salah. Yang salah itu adalah perbuatannya. Yang salah itu perbuatan mereka, bukan good lookingnya. Saya kalau melihat perempuan good looking juga senang. Mendengar teman-teman yang hafiz Al-Quran melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, saya juga senang. Kalau hanya seperti itu kan nggak membahayakan gitu. Yang membahayakan itu implementasinya gitu. Artinya jika diimplementasikan dalam hal-hal yang negatif, artinya dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat kitab lain untuk memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu nggak boleh. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan Andi Ahmad Ahyar. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dan Nendesa Ginding. Saya cuma ingin bertanya aja, Pak. Kenapa negara Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional kedua? Apakah karena nanti bahasa Indonesia itu akan hilang sebagai bahasa nasional? Seperti negara tetangga kan juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Oke. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau jawab? Ya, Emrizal Wahyudi mau jawab? Silakan. Emrizal Wahyudi, suaranya belum terdengar. Halo? Emrizal Wahyudi? Oke, mungkin terkendala jaringan ya. Jadi gini, kita itu harus bangga
tidak semua negara mempunyai bahasa nasional. Tidak semua negara di dunia ini mempunyai negara, saya ulang, tidak semua negara di dunia ini mempunyai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu adalah salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satu identitas kita. Dan diingat sekarang, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nomor 7 kalau nggak salah. Terbesar nomor 7 di dunia. Dan sekarang di beberapa negara itu diajarkan sebagai bahasa kedua. Singapura juga punya bahasa nasional. Cuma bahasa keseharian dia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Malaysia punya bahasa nasional. Tetapi di Malaysia, bahasa pengantar pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Inggris. Kita tahu bahwa fungsi bahasa nasional ada sebagai pemersatu, sebagai media pendidikan. Ya, silakan, Rizal Wahyudi mau jawab. Halo Pak, Ya, sudah kedengeran Pak. Ya udah, silakan ya. Oh, Ya silakan. halo Pak. Ya, suaranya udah masuk. Oh iya, sudah masuk ya Pak? Ya, ya udah. Tadi menurut saya kenapa bahasa Inggris tidak dijadikan bahasa nasional tuh karena Indonesia sendiri kan tadi ideologinya terbuka. Dari esensi Pancasila tadi kan ada dimensi fleksibilitas yang sifatnya itu terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Nah, jadi bahasa Inggris sendiri tuh, jadi menurut saya itu nggak perlu dijadikan sebagai bahasa nasional untuk supaya orang-orang tuh terbiasa menggunakan itu, tapi muncul dari rasa dari pribadi masing-masing gitu Pak. Karena kan sama negara sendiri tadi tidak membatasi hal tersebut gitu Pak, karena sifatnya tadi terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Kalau misalnya seseorang tersebut butuh dalam dunianya kehidupannya sehari-hari, mungkin dia berkaitan sama pekerjaannya, dia lebih membutuhkan bahasa Inggris, ya silahkan gitu. Negara tidak membatasi, jadi ya berdasarkan dari pribadinya masing-masing Pak. Karena kan kalau dipaksakan jadi kayak bahasa nasional, sementara kayak tingkat pendidikan di Indonesia tadi kan masih belum sama di setiap daerahnya, mungkin akan lebih sulit kalau dipaksakan untuk menjadi bahasa nasional. Jadi tergantung orang masing-masing, karena Pancasila juga ideologinya terbuka. Itu menurut saya Pak. Baik, terima kasih Saudara M. Rizal Wahyudi. Saya lanjutkan. Ketika bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional, kenapa bukan bahasa Inggris? Pertimbangannya adalah bahasa yang digunakan, yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia dan diterima oleh seluruh bangsa Indonesia saat itu. Artinya dari Sabang sampai Merauke itu mayoritas menguasai, itu adalah bahasa Melayu. Yang selanjutnya dikatakan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kalau kita saat itu memilih bahasa Inggris, maka komunikasi antara pimpinan, masyarakat dengan masyarakat bingung. Mengalami miskomunikasi. Itu alasannya. Boleh nanti suatu saat bahasa Inggris itu bisa jadi bahasa kedua. Di negara lain kan begitu. Di Australia bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, bahasa Indonesia bahasa kedua. Di Malaysia bahasa Inggris bahasa kedua. Di Singapura bahasa Inggris bahasa kedua. Tetapi kenyataannya di Singapura lebih menggunakan bahasa Inggris. Jadi intinya bahasa Indonesia digunakan di Indonesia itu dahulunya sebagai alat pemersatu bangsa, karena yang bisa mempersatukan bangsa
adalah bahasa Melayu yang bisa menyatukan komunikasi, itu ya bahasa Indonesia. Jangankan dahulu lah, saat inilah kita berbicara saat ini. Tidak semua generasi muda itu mahir bahasa Inggris, apalagi orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita ya mahirnya lebih mahir bahasa Belanda, karena dijajah 350 tahun. Tapi ingat, kenapa nggak menggunakan bahasa Belanda? Karena tidak ada kebanggaan ketika kita menggunakan bahasa orang lain. Karena ini merupakan identitas. Yang kedua, kemudian tidak semua negara di dunia ini, negara-negara maju di dunia ini, itu menggunakan bahasa Inggris juga. Jepang. Ketika kita kuliah di Jepang, harus bisa bahasa Jepang. Kita harus mengikuti budaya dia. Buku-buku terbit menggunakan bahasa Inggris. Banyak yang ditranslate ke bahasa Jepang. Nah, kita yang jadi persoalan itu adalah ketika buku-buku asing itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga ada miskomunikasi dalam pengimplementasian bahasa dalam dunia pendidikan. Kemudian, bahasa Inggris itu memang bahasa internasional, bahasa pergaulan, bahasa yang resmi digunakan seluruh dunia. Betul. Tetapi bahasa Inggris pun kan banyak jenisnya, ada Britania lah, ada Australia lah, ada Amerika lah, dan itu berbeda-beda juga. Dan itu ketika kita menggunakan, walaupun bisa menggunakan bahasa Inggris gitu ya, kita kan tidak bangga. Mana identitas kalian sebagai bangsa Indonesia? Kan nggak ada. Artinya kita harus melestarikan bahasa Indonesia, bangga terhadap bahasa Indonesia, dan jadikan identitas bangsa. Kalau enggak ya susah, kita punya identitas apa lagi? Karena kan untuk mempersatukan budaya-budaya bahasa-bahasa daerah itu kan bahasa Indonesia. Komunikasi dari Sabang sampai Merauke itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Dalam pergaulan dunia luar, iya. Tapi ingat ya, sekarang kalau orang yang naik haji, sono sudah menggunakan bahasa Indonesia. Orang Australia ke Bali sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka diajarkan. Oke, itu alasan-alasan ya, saudara, dan kenapa bangsa Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Indonesia, karena adalah salah satu pemersatu bangsa, identitas, kebanggaan, karena tidak semua bangsa di dunia ini memiliki bahasa nasional. Amerika saja kan menggunakan bahasa Inggris. Ini ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Sebenarnya ya, saya pengen nanya, tapi waktunya kayaknya udah habis. Nggak apa-apa. Silakan, Peran Wijaya kalau mau nanya. Nanya, Kak. Gak usah, Pak. Gak usah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahan kali ini kita cukupkan. Kita ketemu habis UTS ya. Sekali lagi saya ingatkan, jaga kesehatan, belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan, jadilah pelita di tengah kegelapan. Jangan malah ikut-ikutan jadi kegelapannya, jadilah pelita di tengah kegelapan, karena kalian akan menjadi sorotan di lingkungan sekitar kalian. Kalian adalah orang-orang terpilih
yang akan mengelola bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kalian? Kami yang sudah tua begini kan tinggal ibaratnya tinggal ngomongnya doang, kinerjanya sudah nggak ada. Estafet pembangunan bangsa itu di pundak kalian. Silahkan kalian ambil yang baik, yang kurang baik silahkan kalian buang. Belajar itu seperti menggunakan ilmu keranjang yang nempel di bambu-bambu keranjang, itulah yang baik-baik kalian ambil. Yang nggak baik biarkanlah lepas tertiup angin, terjatuh dan tercecer di mana-mana. Mudah-mudahan nilai UTS kalian cukup baik dan sangat baik, ya. Amin. Dan pada saat pelaksanaan tidak ada halangan apapun, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai sesuai yang kalian harapkan dan tidak mengecewakan orang tua kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalian bisa meninggalkan room pada pagi hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.